Halo Sobat Anime. Di video kali ini Tuang Anime akan membahas tentang Danmachi Chronicle episode 3 versi Lunoir dan Chloe part 1 yang berisi Ryu bekerja melunasi hutang 50 juta valis, serta Lunoir dan Chloe menerima permintaan untuk melenyapkan si badai. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Cerita sampingan kali ini masih berasal dari light novel Danmachi Chronicle episode 3 yang menceritakan awal mula kejadian yang membuat Chloe Rollo dan Lunoir Faust bekerja sebagai maid di Cafe Mia. Sebagai info, latar waktu yang dimiliki kejadian ini berkisar 5 tahun sebelum Belle Cranel memutuskan pergi ke kota Orario demi mewujudkan mimpinya menjadi seorang petualang. Masuk ke awal cerita, terlihat Lunoir Faust kini berjalan menuju sebuah bar yang berada di tempat yang tersembunyi di dalam kota Orario. Di sana, dia bertemu dengan seorang klien yang berasal dari perusahaan trading Bruno Company. Klien itu lalu mengungkapkan permintaannya, yaitu meminta Lunoir yang bekerja sebagai bounty hunter untuk melenyapkan si badai yang merupakan julukan dari identitas rahasia Ryu Lion. Alasan klien itu memburu Ryu dikarenakan dia takut menerima dampak yang sama setelah melihat deretan anggota Evilus dari Rudra Familia yang dibantai habis oleh Ryu Lion atau si badai. Setelah menyerahkan komisi untuk permintaan itu, klien itu lalu meninggalkan Lunoir dengan cepat. Sementara Lunoir Faust bingung dikarenakan dia belum sempat menjawab permintaan tersebut. Lunoir mengingat kejadian yang telah dialami sebelumnya sebelum menjadi bounty hunter. Seketika kepingan ingatan Lunoir terulang kembali di pikirannya. Lunoir mengingat alasan utama dia berpindah ke kota Orario dikarenakan dewa dari familia tempat dia berlindung sebelumnya telah dikirim kembali ke surga. Menyadari pengalaman pahit menjadi bounty hunter membuat Lunoir menjadi sangat lelah. Di sana Lunoir berpikir untuk pensiun dan menjalani kehidupan yang bahagia setelah dia menyelesaikan misi untuk memburu si badai. Di waktu yang sama, diperlihatkan seorang wanita bernama Chloe Rollo yang merupakan demi-human cat people. Ternyata dia bekerja sebagai seorang assassin, yang kemudian dia menemui seorang informan, yang mana Chloe Rollo diberi semacam informasi untuk semacam hadiah yang berhasil membunuh si badai atau Ryu Lion akan mendapat hadiah besar yang berjumlah 80 juta valis. Tentunya sebagai informan, pria itu mencoba meminta bagian. Tapi sayang, Chloe Rollo mengusulkan pembagian hasil menjadi 7/3. Tentunya sebagai informan, pria tersebut mencoba meminta bagian untuk dirinya. Tapi sayang, Chloe Rollo justru mengusulkan pembagian hasil menjadi 7/3. 7 untuk Chloe dan 3 hanya untuk si informan tersebut. Setelah melihat dan mendengar ancaman yang diberikan oleh Chloe kepadanya, informan itu tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti persyaratan yang diberikan oleh Chloe Rollo. Dan setelah informan itu pergi, Chloe mengingat kepingan masa lalunya, yang ternyata dia berasal dari suatu familia yang bertindak kriminal. Dan setelah meninggalkan familia tersebut, pada akhirnya Chloe berhasil pergi ke kota Orario. Karena Chloe tidak memiliki keahlian di bidang lain selain segala tindakan yang berhubungan dengan melenyapkan seseorang. Demi memenuhi kebutuhannya, Chloe Rollo akhirnya terpaksa melakukan rutinitasnya sebagai assassin. Dikarenakan hanya itulah satu-satunya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Di akhir ingatan tentang masa lalunya itu, Chloe berpikir mungkin setelah pekerjaan memburu si badai selesai, dia akan pensiun dan menikmati kehidupannya yang bahagia.
meninggalkan kejadian dari Chloe Rollo dan Lunoir Faust yang sama-sama mendapatkan permintaan untuk membunuh si badai. Kini fokus utama kembali kepada Ryu Lion. Setelah gadis elf ini menyelesaikan balas dendamnya dengan membantai kelompok petualang yang berafiliasi dengan organisasi teroris Evilus, setelah mendapat banyak luka akibat pertarungan yang dia jalani, Ryu lalu berjalan menuju sebuah lorong gelap, sambil berharap dapat meninggal demi mengejar para rekan-rekan dari Astrea Familia yang telah wafat. Di tengah hujan yang deras, tak disangka seorang perempuan menjulurkan tangannya untuk menolong Ryu yang sedang sekarat. Sepintas terlihat bayangan rekan Ryu yang bernama Alice yang mempunyai aura hangat yang sama seperti perempuan yang ingin menolong Ryu saat ini. Ketika Ryu menerima saluran tangan perempuan tersebut, kejadian itu diakhiri dengan Ryu yang pingsan setelah kelelahan. Ketika terbangun dari pingsannya, Ryu terkejut menyadari dia berada di sebuah kamar dengan luka-luka yang telah diobati serta diperban. Tak lama kemudian, seseorang memasuki kamar tersebut. Dia adalah Sir. Sir kemudian menceritakan kepada Ryu bahwa dia telah pingsan selama 3 hari. Di saat Ryu bertanya apa alasan Sir menolongnya, Sir hanya menjawab bahwa dia tidak bisa membiarkan seseorang yang tengah terluka dibiarkan saja dalam kondisi kehujanan. Sir juga berhasil membuat Ryu terkejut dengan menyadari ada orang lain selain Alice yang mampu membuatnya merasa nyaman sampai dia memperkenalkan namanya. Tidak berselang lama, Mia Grand lalu memasuki ruangan dengan membuka pintu dengan kencang. Selama perbincangan antara Sir dan Mia di dalam ruangan tersebut, Mia mengeluh kepada Sir, mengingat kafe Mia sedang dalam kondisi kekurangan pegawai. Akan menjadi semakin sulit bila Sir membawa hewan liar masuk ke dalam kafe tersebut. Akan tetapi, Sir lalu menyindir secara halus dengan berkata, bukankah Mia juga menyetujui tindakan yang Sir lakukan dengan menerima Ryu ketika dia pingsan? Mengacuhkan penjelasan Sir, Mia lalu menyindir Ryu dengan berkata, di saat Mia mengamati pakaian yang dipakai Ryu saat dia pingsan, Mia yakin bahwa Ryu adalah si badai yang merupakan buronan paling dicari di kota Olario. Menyadari maksud tersembunyi dari perkataan Mia, Ryu lalu membenarkan pernyataan Mia sambil bertanya, lalu apa yang akan Mia lakukan sekarang? Apakah Mia berencana menyerahkan Ryu ke pihak guild? Sayangnya, kesimpulan yang dibarengi dengan emosi yang ditunjukkan oleh Ryu dengan segera dipudarkan oleh jawaban Mia, yang berkata bahwa Mia sedari awal tidak memikirkan hal merepotkan seperti itu. Namun Mia justru menagih bayaran untuk waktu 3 hari yang telah Ryu habiskan di sana selama Ryu pingsan. Tak henti-hentinya dibuat terkejut. Sir kemudian meminta Ryu untuk menetap di sana sampai keadaan menjadi lebih aman. Sir lalu menjelaskan bahwa Mia adalah seseorang yang kuat. Oleh karena itu, Sir merasa Mia pasti akan melindungi Ryu bila Ryu memiliki masalah. Mendengar pernyataan itu, Ryu lalu mengeluarkan emosinya sambil berkata bahwa dia sudah kehilangan semua rekan-rekannya dan tidak memiliki tempat untuk pulang. Mendengar rengekan Ryu, Mia lalu menyindir sikap elf yang selalu terpaku pada sikap mereka. Mia memberi nasihat daripada meratapi kematian rekan-rekannya. Ada baiknya Ryu berterima kasih karena keberuntungannya dia masih hidup saat ini. Tak terima dengan perkataan Mia, Ryu lalu membentaknya dan berkata Mia hanya seorang dwarf yang tidak akan mengerti kondisi yang telah dialaminya. Di saat suasana menjadi lebih tegang, suara perut Ryu yang kelaparan membuat Ryu menjadi malu. Mia lalu mengejek Ryu, sepertinya suara perut Ryu jauh lebih jujur dibanding perkataan yang keluar dari mulut Ryu. Yang kemudian Mia berinisiatif meminta Ryu untuk bersiap-siap turun ke lantai bawah karena Mia akan menghidangkan makanan untuknya. Namun sayang, Ryu menolak menerima kebaikan Mia dengan berkata dia sudah tidak ingin hidup lagi. Terpancing emosi melihat ratapan yang keluar dari bibir Ryu,
Mia lalu membalas sikap acuh Ryu kepadanya dengan mencengkram kepala Ryu dengan keras, yang seketika membuat Ryu merasa ketakutan menyadari seberapa besar kekuatan besar yang dimiliki oleh Mia. Mencoba mengalahkan ketakutannya, akhirnya Ryu berhasil menangkis cengkraman tangan Mia di kepalanya. Akan tetapi, Mia sekali lagi tetap bersikeras dan meminta Ryu untuk segera berpakaian dan setelah itu turun ke lantai bawah agar dapat menikmati makanan yang akan dihidangkan oleh Mia. Sebelum meninggalkan kamar tempat Ryu berada, Sir memberi pesan kepada Ryu agar elf itu sebaiknya tidak membuat Mia lebih emosi lagi kepadanya. Oleh karena itu, Sir meminta Ryu lebih baik mengikuti perintah Mia agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Dikarenakan masih merasakan aura ancaman dari Mia kepadanya beberapa saat yang lalu, Ryu merasa dia tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti perintah dari Mia. Dengan terpaksa, Ryu lalu menyantap hidangan yang disajikan Mia kepadanya. Setelah menyantap hidangan tersebut, nampak jelas Ryu mengeluarkan ekspresi terharu sambil menilai makanan yang dimasak oleh Mia sangat enak dan hangat, biarpun itu disajikan oleh seorang dwarf. Melihat ekspresi tenang di wajah Ryu, Mia meyakinkan bahwa salah satu alasan untuk hidup adalah menikmati makanan yang lezat. Sementara Sir membersihkan piring yang Ryu gunakan, Mia lalu mengeluarkan sebuah pernyataan yang bercampur dengan nada ancaman. Mia berkata dikarenakan Ryu telah mencicipi hidangannya, dan dikarenakan hidangan itu berasal dari bahan-bahan yang langka. Sebagai pembayaran atas hal itu, Mia menagih Ryu untuk membayar 50 juta valis. Ryu yang terkejut lalu menyebut tindakan Mia adalah sebuah penipuan. Melihat ekspresi Ryu yang tidak bisa membayar tagihan yang dimintanya, Mia lalu membuat saran kepada Ryu untuk bekerja di kafe Mia sebagai maid. Tak terima, Ryu mencoba meminta bantuan dari Sir. Tapi sayang, Sir berkata di kafe ini, perkataan Mia adalah pernyataan yang mutlak dan tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Menyadari skenario macam apa yang telah dilancarkan Sir dan Mia kepadanya, Ryu mengetahui bahwa dia telah ditipu. Oleh karena itu, Ryu tidak mempunyai pilihan lain selain menerima usulan tersebut untuk menjadi pegawai di kafe Mia. Beberapa hari berlalu setelah kejadian Ryu yang tidak punya pilihan lain selain menerima ancaman Mia kepadanya. Di sisi lain, di dekat tembok perbatasan kota Orario, di dalam suatu kamar penginapan, terlihat Lunoir Faust kini sedang mengeluh karena dia tidak memiliki pilihan lain selain menerima permintaan untuk melenyapkan si badai. Mencoba menganalisa informasi yang diterimanya, Lunoir Faust merasa bahwa informasi tentang nama serta wajah asli dari petualang berjuluk si badai sudah dimanipulasi oleh pihak guild, dikarenakan sebagai member terakhir dari Astrea Familia yang diketahui masih hidup. Lunoir memperkirakan bahwa selama ini dikarenakan Astrea Familia memiliki hubungan yang baik dengan guild, ditambah lagi sebuah fakta bahwa tindakan si badai yang mengamuk dan berhasil melenyapkan sebagian besar anggota organisasi teroris Evilus yaitu Rudra Familia, tentunya secara tidak langsung membantu pihak guild memperbaiki situasi gelap di dalam kota Orario untuk menjadi lebih baik. Tak punya informasi lebih detail tentang target buruannya, Lunoir Faust memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang informasi si badai dengan menyelidiki tempat terakhir dari rumor yang mengatakan bahwa si badai ditemukan berada di kafe Mia. Di waktu yang sama, Chloe Rollo terlihat sedang berada di kamarnya dan menganalisa informasi yang dia dapat tentang segala hal yang menyangkut si badai. Dikatakan si badai tergabung dalam Astrea Familia, yang kebanyakan merupakan second class adventurer, dengan mayoritas petualang berlevel 4. Melihat catatan bahwa prestasi Astrea Familia berhasil menyentuh lantai terjauh yaitu lantai 41, serta berhasil membunuh Monster Rex atau yang sering disebut dengan bos monster yang di total berjumlah 21.
Chloe menyadari bahwa targetnya kali ini merupakan lawan yang sangat tangguh, yang dapat dikategorikan memiliki kekuatan setara dengan monster. Maka dari itu, Chloe berpikir bila Chloe tidak berhati-hati, dia yakin bahwa itu dapat membawa Chloe menuju misi bunuh diri. Namun, sebagai seorang assassin, Chloe Rollo meyakinkan dirinya dengan berkata bahwa misi ini adalah misi terakhir yang akan dijalaninya. Dan demi memuluskan misi itu, Chloe Rollo memutuskan untuk mengamati si badai sambil menyiapkan perangkap serta racun untuk mengalahkan si badai dengan mudah. Tepat setelah keluar dari ruangan penginapan, tak disangka dalam waktu yang bersamaan, ternyata Chloe Rollo dan Lunoir Faust berada di penginapan yang sama. Keluar dari ruangan yang bersebelahan, mereka berdua sekilas menilai penampilan masing-masing dengan mengejek fetis akan penampilan yang mereka gunakan. Yang kemudian tanpa disadari, mereka berdua segera berangkat melalui jalan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu pergi menuju posisi si badai dikatakan berada. Sementara Chloe dan Lunoir dalam perjalanan menuju Cafe Mia, kita diperlihatkan Ryu yang terkejut dengan penampilannya yang dipaksa menggunakan seragam pelayan, serta menilai mantan-mantan rekan familianya dari Astrea Familia pasti akan menertawai Ryu bila melihat warna rambutnya yang kini telah diubah menjadi warna hijau. Setelah menerima penjelasan bahwa Ryu akan dipekerjakan sebagai pelayan di dalam Cafe Mia, Sir lalu berinisiatif mengajarkan kepada Ryu hal-hal apa saja yang perlu dia perhatikan sebagai pelayan. Dan di saat Sir mengenalkan Ryu kepada Anya, tepat ketika Ryu menerima tugas untuk membantu mempersiapkan bahan, dikarenakan Ryu merupakan ras elf, tepat ketika Anya mencoba menyentuh Ryu untuk mengajari Ryu cara menggunakan pisau, Ryu yang tidak biasa disentuh oleh orang lain dengan segera menendang Anya hingga pingsan. Tak henti-hentinya melakukan kegagalan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan kafe, dari hal persiapan hingga berbelanja. Mia lalu menegur Ryu karena dia tidak bisa melakukan tindakannya yang berjalan dengan benar. Biarpun Ryu merasa sudah melakukan upaya terbaiknya, namun Ryu selalu gagal dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya selama pelatihan, yang membuat Ryu merasa tertekan dan menjadi sedikit depresi. Setibanya di dalam Cafe Mia, Lunoir terlihat memasuki kafe dan menyamarkan dirinya dan bertindak sebagai pelanggan di dalam kafe tersebut. Melihat seorang elf yang tidak becus melakukan pekerjaannya, Lunoir terkejut sambil bertanya-tanya apakah Ryu merupakan si badai yang merupakan target buruannya. Untuk memastikan spekulasinya benar atau tidak, Lunoir lalu memesan teh kepada Anya. Namun setelah Anya kembali dan memberikan kopi kepada Lunoir lalu mencoba bertanya kepada Anya apakah Ryu merupakan pelayan yang baru di kafe tersebut. Dengan bangga, Anya lalu menjawab, memang benar Ryu merupakan pekerja baru di kafe tersebut. Oleh karena itu, Anya berkata sebagai senior, Anya meyakinkan diri bahwa Ryu masih perlu diajari tentang berbagai macam hal tentang tugas seorang pelayan. Mengabaikan Anya yang berusaha membanggakan prestasinya, di dalam pikirannya Lunoir mengejek Anya dengan berkata Anya tidak pantas mengejek Ryu. Mengingat Anya juga membuat kesalahan mengantarkan pesanan yang diminta oleh Lunoir. Berpindah fokus di waktu yang sama, berbeda dengan Lunoir, Chloe Rollo memilih memata-matai si badai menggunakan penyamarannya sebagai pengantar surat. Di saat Chloe memasuki area kafe, Chloe memperhatikan bahwa Ryu memiliki ciri-ciri yang sama seperti si badai yang merupakan targetnya. Di saat Chloe mencoba lebih lama untuk mengapati Ryu yang sedang dimarahi oleh Mia, merasakan Sir telah curiga tentang perilakunya. Chloe memutuskan untuk menarik diri dengan sesegera mungkin. Ketika Lunoir Faust yang merupakan pekerja bounty hunter dan Chloe Rollo yang merupakan pekerja assassin meninggalkan Cafe Mia, sepintas di dalam pikiran mereka. Mereka berpikir apakah kafe itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Yang kemudian mereka mengabaikan insting itu dan bergerak menjauh dari Cafe Mia untuk saat ini.
Nah, sekian pembahasan dan Maci Chronicle episode trio versi Lunoir dan Chloe part 1. Selanjutnya akan ada part 2. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.